eh, seputar tentang Jumatan, heboh di dunia maya. Pertanyaannya yang ramai berkaitan dengan meninggalkan sholat Jumatan sebanyak 3 kali. Karena kalau Jumatan ini ditutup gak oleh Jumatan, ya enggak, karena virus corona, itu berarti berapa? Sebulan berarti berapa kali? 4 kali. Ini kafir enggak ini? Hah? Ini pertanyaan yang viral, yang ramai di dunia maya, karena para orang-orang itu mendiskusikan masalah ini. Sebenarnya sebelum kita masuk dalam jawaban hukum kafir tidak kafir, itu sebenarnya bukan hak kita. Inil hukmu illa lillah, hukum miliknya Allah. Hukum itu cakupannya hukum jazaiyah, hukum syar'iyah. Hukum itu menghukumi dia muslim atau kafir, itu hanya Allah. Seorang muslim, seseorang yang sudah bersyahadat dan sudah menunaikan syarat-syarat dia sebagai orang muslim, maka kita hukumi dia seorang muslim. Tidak boleh keluar, ya, tidak boleh kita keluarkan dari muslim kecuali harus ada dalil yang jelas yang mengeluarkannya. Dalil yang jelas yang mengeluarkannya, itu jelas, pahami. Taib. Orang yang meninggalkan Jumatan itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Ada meninggalkannya, bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, meninggalkannya karena uzur. 2, meninggalkannya tanpa uzur. 3, meninggalkannya karena juhudan, mengingkari. Kalau dia mengingkari Jumatan, maka dia bisa kafir. Kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, oleh Ibnu Hajar dan juga yang lain, man angkara amran daruriyan biwujubiha faqad kafar. Siapa orangnya yang mengingkari sebuah perkara yang perkara itu sudah maklum fiddin bid-darurah, secara otomatis semua orang itu paham tentang kewajibannya, lalu dia ingkari, maka orang ini bisa dikategorikan apakah? Kafir. Wajibnya Jumatan perkara yang amrun daruri, maklum ingdan nas, diketahui di sisi manusia. Wa wujubuhu amrun daruri, perkara yang sudah nampak diketahui oleh semua orang, itu adalah sebuah kewajiban. Nah, orang yang mengingkari kayak gini, ini adalah hukumnya kafir. Kedua, orang yang tidak sholat Jumatan tanpa udzur, maka apa? Jelas dosa. Kenapa dosa? Karena al-jum'atu wajibun ala kulli muslim. Kewajiban Jumatan itu kewajiban bagi seorang muslim. Berarti kalau dia tinggalkan karena udzur, tanpa udzur, berarti hukumnya apa? Hukumnya dosa, muharram. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan dia ke dalam bagian daripada dosa-dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haythami juga menyebutkan itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang meninggalkan Jumatan karena corona itu
meninggalkan karena udzur atau bukan karena udzur? Pertanyaannya karena udzur. Pertanyaannya karena udzur. Dan pelajaran kita yang sudah pernah saya sampaikan dan sudah juga di mana? Di YouTube ada, bahwasanya udzur tidak atau udzur tidak sholat Jumatan itu semisal udzur pada sholat jamaah. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebutkan kaidah itu. Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juga menyebutkan yang demikian itu. Imam Sahibul Hawi Naam Al-Kabir juga menyebutkan yang semisal itu. Dan para ulama menyebutkan Syafi'iyah, Malikiyah, di antara udzur adalah apa? Khaifun ala nafsihi minal marad, takut pada dirinya adanya penyakit. Kita nggak bahas itu, sudah saya sebutkan dengan ringkas di beberapa pelajaran yang lalu. Sekarang gimana tentang sebuah hadis yang ma'ruf berkaitan dengan 3 kali Jumatan? Ini ada 3 hadis, ada beberapa hadis. Yang hadis pertama itu mutlak dan hadis yang kedua itu muqayyad. Hadis pertama hadis Abu Ja'ad Ad-Dhamri rawahu Tirmidzi wa ghairu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man taraka salasa jum'atin tahawunan taba'allahu qalbahu. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan karena tahawunan, istahunan, tahun mafuli ajli, yu'allil, memberikan illah. Kenapa dia meninggalkan 3 kali Jumatan? Karena tahawunan, pengabaian, peremehan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan tutup hatinya. Tutup hatinya. Di sana ada riwayat lagi dari Jarir ibnu Abdillah rawahu Abu Dawud wa ghairu, itu dengan lafaz man taraka salasa jum'atin mutawaliyatin li ghairi udrin taballahu qalbahu. Siapa orangnya yang meninggalkan 3 kali Jumatan berurutan, maka ya tanpa ada udzur, maka Allah akan tutup hatinya. 2 hadis ini memberikan penjelasan kepada kita hukum Allah akan tutup hatinya, hukum Allah akan tutup hatinya bagi orang yang meninggalkan Jumatan 3 kali. Itu karena apa? Karena tidak ada udzur. Apakah corona ini bukan sebuah udzur? Jelas sebuah udzur. Kalau itu sebuah udzur, berarti nggak masuk di dalam apa? Nggak masuk di dalam hadis ini. Dari hadisnya kan jelas meninggalkannya, ya kan, karena tidak ada udzur. Itu pun tidak ada kata-kata kafir, cuma Allah tutup hatinya. Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir jelasin makna taba Allahu qalbah. Ismana khatamallahu qalbah wa ghattahu wa ghasyahu. Allah tutup. Yang lebih ngeri kan, wa ja'ala wa khatama al tafa rahmatihi. Allah tutup kasih sayangnya Allah kepadanya. Wa ja'ala qalbahu jafaan. Allah jadikan hatinya itu kasar. Apakah ini menjadikan dia kafir? Enggak. Jadi orang yang tiga kali enggak sholat Jumatan 3 kali, hati ini kasar, kaku, orangnya kaku.
kasar. Rahmatnya Allah jauh dari dia, kasih sayangnya Allah jauh dari dia. Mana dikatakan kafir? Gak ada kafir. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian memahami hadis yang hadis Abi Ja'ad Ad-Dhamri yang riwayatnya Tirmidzi wa ghairu tadi, itu mutlak, man taraka salasa jum'atin, begitu saja. Tapi kalau hadis Jarir ibnu Abdillah dan juga Abi Hurairah itu diikat mutawaliyatin. Ini pun ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan penyebutan 3 mutawaliyat itu bukan yukhassis. Jadi ini antara mutlak dengan muqayyad. Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor nyebutin ini hadis memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, lebih dikedepankan hadis yang mutlak. Kalau dikedepankan hadis yang mutlak, berarti seumur hidupmu kalau Anda meninggalkan 3 kali Jumatan, berarti hatimu ditutup oleh Allah. Ini berarti membawa lebih mengedepankan hadis yang mutlak. Kalau siapa yang mengedepankan hadis muqayyad, berarti hukum itu terikat meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut. Kayak kasus corona ini nanti. Jumat kemarin kita nggak Jumatan kan? Minggu depan ini nggak Jumatan lagi, berarti berurutan. Kalau andai kata 3 ini terus besok kita Jumatan, berarti nggak masuk. Hanya 3 kali Jumatan. Jadi berurut harus. Tapi kalau dia nggak berurutan, nggak masuk. Paham ya? Ini diskusi masalah usul. Apakah mutlak bisa dibawa kepada muqayyad ataukah tidak bisa? Bisa dipahami? Mayoritas Syafi'iyah, dia buka kutub-kutub Syafi'iyah, dan secara kaidah usul fikih ini wajib dibawa kepada mutlak ke muqayyad. Kok bisa? Karena di sini sebabnya sama, hukumnya sama. Sebabnya sama. Apa sebabnya sama? Meninggalkan Jumatan. Hukumnya juga sama. Apa hukumnya? Allah tutup hatinya. 2 hadis yang mutlak dengan muqayyad ini hukumnya sama, sebabnya sama. Kalau menurut kaidah usul fikih, maka ini namanya mutlak dibawa ke muqayyad. Berarti Allah akan menutup hatinya, diikat bagi yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut. Berarti kalau enggak berturut enggak. Mudah insyaallah. Baik. Jikalau ada komentar, ada sebuah athar dari Ibnu Abbas dan sanad kepada Ibnu Abbas sahih. Kata Ibnu Abbas rahimahullah alaih, kata beliau, su'ila Ibnu Abbas pernah ditanya anir rajul, tentang seorang laki-laki, yusallil lail, dia salat malam, wa yasumu fin nahar, puasa di siang hari, tapi wa yatrukul jum'ata, dia meninggalkan Jumatan. Aneh kan? Salat malam oke, posone oke, tapi enggak Jumatan. Apa katanya Ibnu Abbas? Huwa finnar, dia di neraka. Apakah ini bisa dipahami orang yang tidak Jumatan dihukumi kafir? Enggak bisa. Orang yang tidak Jumatan itu dosa. Makanya Ibnu Abbas bilang apa? Huwa finnar, ay sababun fi dukhul annar, salah satu sebab masuk ke neraka. Bukan dipastikan dia di neraka lalu dia kafir. Enggak ada kata-kata itu. Enggak ada kata-kata itu. Huwa finnar, ay dia meninggalkan Jumatan tadi sababun min asbab dukhulin nar,
Kok bisa? Karena meninggalkan sebuah kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadanya, kan begitu. Atau huwa finnar, kafir berarti dia meninggalkan Jumatan karena juhudan. Harus ada takwil ke situ. Karena apa? Innallaha la yaghfir ayyusyraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Selama itu bukan dosa syirik dan kufur, Allah akan ampuni. Sedangkan orang yang meninggalkan Jumatan bukan sebuah kekufuran dan juga bukan sebuah kesyirikan. Ada riwayat lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, man taraka Jum'atan faqad nabadha. Ya, jadi siapa yang meninggalkan Jumatan maka dia mencampakkan Islam di belakang punggungnya. Nabadha Islam wara'a dhahri. Dia mencampakkan Islam ke belakang punggungnya. Ini juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Apakah ini bisa difahami dia kafir? Masih belum bisa. Ya, Islam diletakkan di belakangnya, ya iya kan dia meninggalkan kewajiban Jumatan, mengabaikan Jumatan, seakan-akan Islam itu kamu letakkan di punggung, di belakang punggungmu. Artinya engkau tidak memiliki perhatian kepada Islam, perhatian terhadap kewajiban, dan tidak ada kata-kata di situ apa? Pengeluaran dari Islam. Tidak ada di kata-kata di situ pengeluaran dari Islam. Taruhlah itu kita katakan dia meletakkan Islam di belakangnya, bimana kafir. Ya kita bawa orang yang meninggalkan Jumatan tadi itu imma juhudan, atau itu hanya sekedar mimbab ancaman saja, laisa ala hakikatihi, tidak seperti hakikatnya, tapi itu bimana apa? Ancaman saja kepada dia. Jadi sepanjang kita baca dan mentelaah, tidak ada penyebutan baik itu dari hadis atau dari ulama-ulama minal mutaqaddimin, pemberian tangsis secara sharih orang yang meninggalkan Jumatan 3 kali itu dihukumi apa? Dihukumi kafir. Apalagi meninggalkannya li udhrin, karena sebab adanya udzur. Bisa difahami insyaallah. Taib, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.